Halo Sobat Adsense, salam pintar. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris adsense.id. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal TK bahasa Inggris wajib. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Baik, pertanyaan untuk nomor 1 adalah, ini kita lihat dari awal sudah disebutkan King Hung Fuang Nam ya. Ya benar kan Nam ya, oke. Had a beautiful daughter. Oke, seorang raja memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Tidak mau dia anaknya ya menikahi pangeran sembarangan. Jadi dia mau katanya di sini. Nah, ini jelas kalau latarnya kerajaan seperti ini ya, ini hampir pasti adalah jenis teks naratif ya. Nah, semuanya pasti akan menggunakan bentuk kedua semua kan ya kata kerjanya ya. Ada di sini menggunakan had, lalu di sini did not ya, jelas. Oke. Pertanyaan untuk nomor 1 adalah which of the following outlines shows the correct main points of the story? Oke, jadi inti utama ceritanya tuh bagaimana, yang mana yang tepat gitu ya di antara pilihan jawabannya. Jadi ini inti utamanya, dia ada seorang raja memiliki seorang permaisuri yang cantik ya, anaknya. Dia nggak mau permaisurinya itu menikahi pangeran sembarangan, makanya dia membuat announcement ya, ini mau mengadakan semacam sayembara ya untuk mencari suami yang tepat. Oke, akhirnya banyak yang datang. Di sini termasuk diantaranya ada namanya Sontin ya, was the spirit of the mountain, dan juga ada Tuitin, spirit of waters. Oke, jadi ada di sini spirit of mountain dan spirit of waters. Mereka ini ya they both appeared as young noblemen. Okay, and asked to marry the princess. Sama-sama talented, powerful, respected. Jadi dua-duanya sama-sama mau ya untuk menikahi si permaisurinya ini. Rajanya kesulitan untuk memilih. Jadinya si rajanya memberikan tes. Lalu siapapun yang membawa wedding gift yang proper ya, yang bagus gitu di pagi harinya, akan bisa menikahi anaknya tersebut. Next day, Sontin arrived early with his gifts. Nah, berarti di sini yang menang Sontin ya. The king kept his promise, gave the princess to him. Nah, si Tuitin kalah, dia was angry about losing. Makanya dia menantang Sontin untuk rebutan si permaisurinya ini gitu ya. Padahal kan dia udah menang ya. Sontin menolak, dia udah menang padahal gitu ya. Soon the land was covered. Oke, ini karena Tuitin menggunakan, karena kan tadi dia spirit of water ya. Dia menggunakan kekuatannya memanggil sungai ya. Kemudian di sini akhirnya sungainya itu membanjiri lahannya ya. Stay calm in his mountain palace whenever the water rose. Okay, after many days. Akhirnya Tuitin juga menyerah ya, grew tired, ordered the waters to retreat. Nah, ini asal muasal bagaimana terjadinya monsoon di Vietnam ya, angin muson gitu ya maksudnya ya. Musim ya, kalau di sini kan kita ada angin muson barat, angin muson timur, membawa dua musim yang berbeda, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau ya. Nah, ini legenda asal muasalnya yang di Vietnam ya. Nah, berarti kita cek yang mana yang paling tepat ya. Kalau yang A, King Hung Fuang ini wanted to the best husband for his daughter, betul yang ini. Many princes came but none was suitable. Both wanted to marry her. Si Sontin dan Tuitin ini gave the test. Tuitin arrived first. Ini jelas salah nih, karena yang tiba pertama tadi si Sontin ya, bukan Tuitin. Yang A bukan jawabannya. Kemudian yang B, had beautiful daughter, betul. Looking for right husband, betul di sini ya. Appeared as to marry her. Test wedding gift. Kemudian Sontin yang datang duluan. Tuitin attack floods but was defeated. Nah, ini semuanya benar nih.
ya. Kita cocokin bener yang B apa enggak ya. Yang C itu Princess like both Sontin and Tuitin. Oke, delayed his decision. Nah, delayed his decision ini salah karena langsung begitu Sontin membawa wedding gift yang proper, langsung kingnya ini memberikan menepati janji dan memberikan permaisuri pada si Sontin ya. Jadi C udah jelas salah. Kemudian yang D, di sini the king gave them a challenge, Tuitin lost the test. Nah, yang bikin salah D ini adalah Sontin drowned in the floods. Dia tidak tenggelam di banjirnya ya, tetapi tetap tenang di istana gunungnya itu ya. Yang ada begitu banjirnya mulai ingin mencapai dia tinggikan lagi gunungnya. Tadi dikatakan seperti itu ya. Kemudian yang E, nobleman to invite many princess competed. Sontin refused the challenge of gift. Ini dia tidak menolak ya, justru dia menerima tantangan raja dan akhirnya menang. Maka jawaban yang tepat untuk nomor ini jelas adalah yang Bravo. Itu dia. Lanjut soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2 masih dengan teks yang tentang raja dan permaisurinya tadi ya. Pertanyaannya adalah why did Tuitin, ini yang kalah tadi ya. Tuitin menyerang Sontin after the wedding, bahkan setelah pernikahannya masih nyerang terus si Sontin. Ya tadi kan jelas ya bahwa si Tuitin ini kalah dalam persaingan dengan Sontin, yaitu untuk mendapatkan permaisurinya. Raja menepati janjinya untuk memberikan permaisurinya itu ya, anaknya kepada Sontin yang berhasil untuk mendapatkan wedding gift yang sesuai. Nah Tuitin ini nggak terima, dia kalah, makanya menyerang terus si Sontin tadi ya, sesuai dengan yang di main point yang di nomor 1 tadi ya, dimana di sini dikatakan bahkan dia menggunakan powernya ya, di sini reverse and stream to rise, covered with floods, destroy crops and homes. Si Sontin sih tetap kalem aja gitu ya, in his mountain palace. Setiap airnya naik, dia bikin gunungnya tinggi, makin tinggi ya. After many days of fighting, Tuitin grew tired, ordered the waters to retreat. Jadi intinya di sini adalah kenapa dia itu terus menyerang Sontin, ya karena dia iri pastinya ya. Dia maunya dia yang menang, dia nggak terima dia kalah. Jadi jelas jawabannya harusnya adalah, nah ini he was jealous of Sontin's victory. Jelas yang A ya, karena kalau yang lain kita lihat he believed the king had lied to him. The kingnya nggak berbohong karena dia sesuai janjinya memberikan siapapun yang pertama kali mendapatkan atau memberikan wedding gift-nya yang sesuai. Jelas ini salah. He thought the princess loved him more. Ini juga tidak disebutkan princess itu lebih cinta ke yang mana gitu ya. Wanted to show off his power to the king. Tentu saja tidak. Dia ingin balas dendam ke si Son ya. He had promised to fight until death. Ini juga tidak. Bahkan Sontinnya pun nggak mau ngeladenin sebenarnya ya. Jadi jelas jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sekarang soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, mari kita lihat. After reading the text, we can see that Sontin and Tuitin are different, but they also have some similarities. Ada kesamaan, walaupun mereka berbeda, tapi ada kesamaan di antara mereka. Decide if each trait shows a similarity or a difference. Oke, dari ciri khasnya ini ya, apakah ini ditempatkan di pernyataan ini di similarity atau di perbedaan, yaitu difference ya. Both are not humans, dua-duanya sama-sama bukan manusia. Nah, ini jelas tadi dikatakan di paragraf kedua ya. Sontin was the spirit of the mountain, roh gunung. And Tuitin was the spirit of waters, roh air. Nah, mereka muncul sebagai young nobleman. Ya, menggunakan appearance as a young nobleman ya. Seorang ya kayak pangeran ya, pangeran muda gitu ya, dan kemudian meminta untuk menikahi si permaisuri atau putrinya tersebut ya, anak rajanya. Jelas ini dimasukkan ke dalam yang similarity ya, karena memang dua-duanya pasti bukan manusia dan mereka bisa mengontrol elements ya. Di sini they can control elements. Jelas tadi ketika si Tuitin itu kalah, dia menyerang Sontin, yaitu dengan menggunakan kekuatannya memanggil sungai ya, rivers and streams, dan mengakibatkan banjir. Sedangkan Sontin begitu diserang dengan menggunakan air ya,
He made his mountains higher. Gunungnya dibuat lebih tinggi, artinya dia bisa mengontrol gunung. Itu kan juga elemen ya, elemen pasti elemen tanah gitu kan, elemen bumi, di mana dia bisa mengendalikan permukaan gunungnya tersebut, yang dimana itu adalah pasti kan bagian dari permukaan bumi juga ya kan. Berarti they can control elements, di sini similarity juga. They love the king's daughter, ya mereka datang sebagai young nobleman ingin menikahi si permaisurinya ini. Jelas keduanya sama-sama love the king's daughter. Jadi intinya 3 traits ini semuanya ya yang di pernyataan ini ya, both are not humans, can control the elements, love the king's daughter, itu semuanya sama-sama dimiliki oleh Sontins dan juga Tuitin. Itu dia untuk jawaban nomor 3 ini. Oke, sekarang soal nomor 4. Pertanyaan untuk nomor 4 yaitu adalah what does the phrase kept his promise in the text mean? Ya, jelas ini artinya adalah menepati janjinya ya. Tapi yang manakah yang paling pas ya, yang sama artinya dengan kept his promise? Yang A, forgot about his decision. Ya, artinya yang A ini lupa dengan keputusannya. Berarti jelas yang A bukan jawabannya karena tidak sama dengan kept his promise. Change his mind about the wedding. Mengubah pikirannya tentang pernikahannya, berarti dia mau ngebatalin gitu ya. Jelas yang B juga salah. Did what he had promised to do, melakukan hal yang dia sudah janjikan. Ya jelas jawabannya harusnya yang C ini ya. Tapi aku ini juga ya. Untuk D dan E artinya apa? Yang D itu delayed the marriage for many days, berarti ditunda tuh pernikahannya untuk beberapa hari. Jelaskan salah ya, bukan ditunda, malah langsung begitu udah dapat proper gift-nya langsung dilaksanakan pernikahannya. The king asked the princess to bring more gift. Nah ini dia rakus ya kalau kayak gini ya, dan dia kan nggak minta more gift tapi menepati janji siapapun pokoknya yang membawa gift yang proper langsung nikahi gitu ya. Jadi jelas jawaban yang tepat untuk nomor ini adalah yang C. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah what is the main lesson of the story? There is more than one correct answer. Click on every correct answer. Oke, ini jawabannya bisa lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau mungkin bisa semuanya. Tapi yang nggak mungkin adalah kalau cuma 1, karena ini udah pasti harus lebih dari 1 ya. Pernyataan manakah dari kelima ini yang bisa dikatakan adalah main lesson ya, pelajaran bisa kita ambil dari ceritanya tadi. Yang pertama, accept defeat gracefully, terima kekalahan dengan cara yang elegan, yang graceful gitu ya, untuk mencegah kerusakan atau ya sesuatu yang menyakiti lainnya ya. Ini jelas betul ya, ini moral of the story atau main lessonnya ya, karena tadi kan si Tuitin ini dia nggak terima, dia langsung nyerang gitu ya. Seharusnya yang benar itu adalah dia menerima saja kekalahannya dengan cara yang graceful, karena si Sontin ini menangnya itu dengan cara yang fair ya. Jadi daripada tadi dia memanggil air, manggil sungai segala macam, bikin banjir gitu kan, lalu menghancurkan lingkungan sekitarnya, dan juga di sini kan menghancurkan ladang dan juga rumah-rumah ya. Nah, itu kan sangat merugikan ya. Sebaiknya ya tidak dilakukan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, be fair and follow the agreed rules in competitions. Fair atau adil, mengikuti aturan dari kompetisinya. Jelas ini betul, karena yang ditentukan oleh raja, peraturannya adalah siapapun yang memberikan si prinsesnya wedding gift yang proper, dialah yang menang yang pertama kali gitu ya, langsung dianggap pemenangnya. Nah, harusnya si Tuitin kalau misalkan melihat ya dia pesaingnya sudah duluan seperti itu, dia harus menerima kekalahan. Bukan berarti dia memaksakan kehendaknya. Jadi jelas yang kedua itu betul. Kemudian yang ketiga, choose peaceful solutions rather than angry reactions. Ini termasuk betul juga ya. Kenapa? Karena ketika si Sontin ini diserang oleh Tuitin dengan airnya tadi ya,
begitu airnya itu mau mencapai ke istana si Sontin yang ada di gunung, dia langsung dia tetap kalem ya. Dia kan dikatakan stay calm tadi ya. Stay calm in his mountain palace. Ketika airnya sudah mau mencapai ke si Sontin ini, si Sontin membuat gunungnya menjadi lebih tinggi. Ya, dia santai aja begitu airnya meningkat mau ke di sini istananya misalkan meningkat mau ke sini dia tinggal tinggiin lagi seperti itu. Jadinya biar capek sendiri tuh si Tuitinnya ya. Makanya dia menghadapi si Tuitin ini dengan cara yang elegan, yang santai aja, memilih cara yang peaceful tanpa harus menyakiti. Dia defend aja gitu, tidak menyerang balik si Tuitin ini. Maka yang ketiga sudah betul. Yang keempat, prepare honestly, menyiapkan dengan jujur dengan baik ya, dan present your gift properly. Nah, ini bukan tentang bagaimana cara untuk memberikan gift-nya yang sesuai ya, karena tidak, intinya bukan di situ, bukan pada bagaimana memberikan gift-nya. Gift-nya sudah diberikan, tapi tidak dibahas mengenai bagaimana cara memberikannya ya. Hanya dikatakan di sini, the next day Sontin arrived early with his gift. The king kept his promise, gave the princess to him. Udah gitu aja, nggak ada di sini bagaimana cara untuk memberikan hadiahnya. Maka main lesson of the story yang untuk di keempat ini bukan ya, jadi kita tidak centang. Yang terakhir, respect leaders' decisions, menghormati keputusan pimpinan dan perjanjian atau persetujuan komunitas. Ya, ini termasuk betul juga. Jadi dari apa yang sudah dijalankan ya, sudah disetujui sebelumnya, siapapun yang memberikan princessnya proper wedding gift, dialah yang menang. Nah, itu harus direspek. Keputusan rajanya sudah dia fair gitu ya, harus dihormati. Maka yang kelima ini tepat juga. Maka untuk nomor ini jawabannya itu yang di main lessonnya ya, yaitu pernyataan yang ke-1, 2, 3, dan juga 5. Itu dia jawabannya. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya selanjutnya? Nantikan video-video berikutnya ya. Sampai jumpa. Salam pintar.